Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan dan Akhwat. Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator, kemudian juga Cindy dan Imron dari Rasil TV menjumpai Anda kembali dalam acara kajian pagi edisi hari ini, Ahad. Dan seperti biasa, kajian pagi kali ini akan diisi oleh Ustadz Hamzah Alatos. Beliau sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz hari ini ya, Alhamdulillah. Ya baik Ustadz, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya Ustadz ya. Masih akhlak dalam Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang berburuk sangka atau suuzon. Iya. Baik, Ikhwan dan Akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silakan Ustadz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tak hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang tiada hentinya rahmat dan karunia-Nya tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dalam akhlak fil Quran kali ini akan mengambil topik su'udzon. Ini kebalikan dari topik minggu lalu, husnudzon. Walaupun sebenarnya setiap kali kita berbicara tentang husnudzon, pasti di sana juga terkait dengan pembicaraan lawannya, yaitu husnudzon. Akan tetapi insya Allah pada kali ini kita akan membaca dan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan ta'dib dan ta'lim, penuh dengan pendidikan, penuh dengan pengajaran tentang akhlak, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin menghadapi situasi-situasi di mana musuh-musuh Islam menyerang kita, musuh-musuh Islam ingin menjatuhkan kita, ingin melemahkan posisi kita dari berbagai penjuru, dari berbagai bidang,
dari berbagai segi. Seperti yang kita alami pada saat ini. Walaupun kita ini di Indonesia mayoritas, tapi kita saksikan bagaimana seolah-olah kita tidak memiliki wibawa, bagaimana kehormatan kaum muslimin direndahkan, dilecehkan, terutama sekali para ulamanya. Bagaimana sikap kita sebagai mukmin menghadapi, menangkal berbagai fitnah yang dilontarkan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama yang berjuang dengan penuh keikhlasan untuk mempersatukan umat, mengembalikan izzah Islam wal muslimin, diserang, dilecehkan, dibusukkan. Untuk itu, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran. Kita lihat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah. Yang mana Allah itu mengetahui segala peristiwa, baik yang dahulu, yang kini, maupun yang akan datang. Apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu, Al-Quran selalu relevan, Al-Quran selalu otentik, Al-Quran selalu up to date. Dan apa yang terjadi pada masa Rasul maupun terjadi pada masa-masa sebelum Rasul yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim, itu sebenarnya merupakan ibrah. Itu pun akan berulang pada masa sekarang. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini nanti kita akan membaca dan merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, ayat-ayat ini turun yang menceritakan tentang bagaimana keluarga Nabi, istri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, difitnah, dibusukkan, dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Ini adalah memang upaya dari orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap Islam, upaya dari orang-orang munafik, walaupun mereka menampakkan pada zahirnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, akan tetapi di hatinya terdapat kedengkian, di hatinya terdapat kekufuran dan kebencian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan keluarganya, juga para sahabatnya dan kaum mukminin. Peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul, di mana mereka mengarahkan sasaran tembak mereka, sasaran panah fitnah mereka langsung ke jantung pimpinan kaum muslimin, yaitu ke jantung keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini pun
Tentunya keadaannya tidak berbeda bagaimana orang-orang yang tidak senang dan benci, tidak rela melihat umat Islam bersatu. Seperti yang disaksikan bagaimana pada saat kita semua berkumpul di 212. Mereka panas. Mereka tidak bisa tidur. Mereka gelisah. Setelah itu kemudian mereka siapkan panah-panah fitnah yang ditujukan kepada para kaum muslim, pimpinan kaum muslimin, para ulama-ulama muslimin, kaum muslimin yang berupaya mensatukan umat Islam yang asalnya terpecah-pecah, yang asalnya masing-masing bangga dengan firqahnya, bangga dengan kelompoknya. Pada 212 mereka dikumpulkan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan firman Allah, dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim. Ketahuilah umat Islam tidak akan bersatu di dalam panji mazhab, di dalam panji partai, di dalam panji golongan, tidak akan bersatu. Dan ini sudah berulang kali. Akan tetapi hanya bisa bersatu di bawah panji Islam, panji keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi firman-firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, di mana surah ini sebenarnya juga ingin menggugah kita. Surah ini ingin mengetuk hati kita, membangkitkan rasa keimanan kita dan rasa ukhuwah kita terhadap saudara-saudara kita yang mukmin yang difitnah oleh Allah difitnah oleh musuh-musuh Allah, yang difitnah oleh orang-orang munafik, yang difitnah oleh orang-orang yang menampakkan bahwa dirinya sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya di dalam hatinya terdapat kedengkian dan kebencian terhadap Islam dan persatuan kaum muslimin. Untuk itu marilah kita sebagaimana biasa membuka renungan kita dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membersihkan hati kita, memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, juga dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, serta saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka buku-buku tafsir, dijelaskan di sana bagaimana asbab nuzul daripada ayat surat An-Nur ini, ayat 11 ya sampai sebenarnya 22 ya. Ini adalah merupakan ayat bara'ah dan juga pendidikan kepada kaum mukminin, di mana kalau kita baca asbabun nuzulnya ya, ceritanya panjang, tapi secara globalnya bagaimana tatkala Rasulullah SAW berperang, biasanya kalau berperang Rasulullah SAW membawa salah satu istrinya agar supaya tidak menjadi atau terjadi keirian ya, di antara mereka. Rasulullah SAW pun ya, mengundi ya, siapa yang keluar namanya itulah yang diajak
bersama Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Kebetulan pada satu peperangan ini yang keluar namanya adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau ikut bersama Rasulullah SAW. Setelah kembali dari peperangan, ya, karena perjalanan cukup jauh, ya, beristirahat di satu tempat. Dan Sayyidatina Aisyah kebetulan dia waktu itu dibawa di atas tandu, ya, haudaj namanya. Pada saat mereka beristirahat, Sayyidatina Aisyah kemudian ada keperluan, ya, artinya mau buang hajat seperti itu. Kemudian setelah kembali ternyata, ya, sudah diumumkan bahwasanya kafilah atau rombongan akan segera berangkat. Nah, ketika mau berangkat, ternyata Sayyidatina Aisyah merasa ketinggalan kalungnya. Akhirnya dia balik lagi mencari-cari. Mungkin agak cukup lama. Nah, orang-orang yang mengangkat tandu tersebut mengira Sayyidatina Aisyah sudah ada di dalam tandu. Akhirnya dibawa jalan, berangkatlah semuanya. Nah, ketika Sayyidatina Aisyah menemukan kalungnya, kemudian kembali ke tempat berkumpulnya para sahabat tadi, ternyata mereka sudah berangkat semua. Akhirnya, ya, beliau duduk di bawah pohon menunggu, dengan harapan nanti juga mereka kalau merasa mengetahui Sayyidatina Aisyah ternyata tidak ada di tandu, mereka akan balik lagi seperti itu. Tidak lama kemudian ternyata ada seorang sahabat yang memang Rasulullah perintahkan dia itu kalau jalan supaya berada di garis belakang, supaya artinya melihat keadaan-keadaan situasi di belakang kaum mukminin. Dia jalan memang belakangan, yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Ketika dia melewati tempat yang tadi, tempat di mana Rasulullah dan para sahabatnya beristirahat, dia melihat, ya, ada ada hitam-hitam di bawah pohon. Dilihat, ternyata itu adalah Sayyidatina Aisyah. Ada sesuatu yang, ada seorang yang tertinggal. Setelah didekati, ternyata itu adalah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad SAW. Dan Safwan ibn Mu'attal, ya, mengetahui hal tersebut, ya. Ini adalah Sayyidatina Aisyah. Akhirnya dengan tanpa banyak bicara, Safwan kemudian, ya, mengajak Sayyidatina Aisyah untuk kembali dengan naik ke atas untanya. Dengan tanpa bicara, untanya ditundukkan, kemudian Sayyidatina Aisyah naik ke unta tersebut dan kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, ya, ini sudah siang hari, ya. Kemudian pimpinan kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu melihat, wah, Sayyidatina Aisyah bersama Safwan bin Mu'attal. Melihat hal ini, kemudian timbullah memang niat jahatnya, timbullah rasa hasudnya, ya, rasa kebenciannya terhadap kaum muslimin, ya. Dan terutama sekali dia melihat, wah, di sini ada peluang bagaimana bisa dikobarkan fitnah terhadap istri Nabi. Maka dia katakan, wah, ada apa ini Safwan dengan Aisyah, katanya. Disebarkanlah berita-berita yang tidak baik
bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Safwan ibn Mu'attal tadi. Sehingga berita ini menjadi berita, ya, menjadi fitnah yang sangat keji terhadap keluarga Nabi, terhadap istri Nabi, ya. Cukup lama, artinya beberapa hari ini peristiwa ini terus jadi menyebar, ya, di antara kaum mukminin. Kita tidak berbicara tentang detailnya apa yang diceritakan di dalam hadis, dalam riwayat, ya. Kita akan kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kita akan melihat bagaimana hendaknya sikap kaum mukminin tatkala ada orang, ya, yang melancarkan fitnah, mengarahkan panah tuduhannya, panah yang keji terhadap pimpinan kaum mukminin, terhadap orang-orang yang terkemuka di antara kaum mukminin, ya, terhadap, ya, para ulama misalnya yang benar-benar mukhlisin berjuang di jalan Allah. Sama seperti fitnah yang dilontarkan oleh kaum munafik di Madinah pada waktu itu terhadap istri Nabi ini. Tujuannya bukan hanya kepada istri Nabi, tapi tujuannya sebenarnya adalah ingin menjatuhkan dan menjelekkan Rasulullah SAW, ya, tentu juga akan menjatuhkan Islam dan kaum muslimin. Marilah kita baca dan renungi firman-firman Allah dalam surah An-Nur ini. Di sini juga digugah bagaimana keimanan kita. Di sini juga dalam peristiwa yang sangat gawat, dalam peristiwa yang genting, dalam cobaan yang berat, biasanya disitulah akan terlihat mana orang-orang yang benar-benar mukmin dan mana orang-orang yang munafik. Tatkala mereka menghadapi cobaan yang dahsyat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung ini, ayat ini sebenarnya sebagai bara'ah, sebagai pembersihan nama baik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini bagaimana hendaknya sikap kaum mukminin kalau menghadapi berita tersebut, ya, di lain hari. Terutama sekali pada saat sekarang. Ini Al-Qur'an ini berlaku bukan pada zaman Rasul saja, tapi juga berlaku pada saat ini. Kita jangan terpaku pada asbabun nuzul. Ya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, seperti yang diambil pelajaran, ya, bukan dengan hanya dengan yang diambil pelajaran adalah dengan keumuman lafaz dan firman Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah adalah untuk segala zaman. La bi khususis sabab, bukan karena sebab tertentu. Jadi bukan hanya mengacu kepada asbabun nuzul tadi, tapi itu adalah merupakan pelajaran. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong, membawa berita bohong tersebut, usbatum minkum, itu adalah bagian dari kalian. Artinya yang menyebarkan juga orang-orang yang mengaku muslim. Ya. Usbatum minkum artinya kelompok kalian juga. Ya, ini
apakah setiap orang yang mengaku muslim itu dia benar-benar mukmin? Ya. Inilah ujiannya. Pada saat diuji akan kelihatan apakah dia benar-benar mukmin atau dia seorang munafik. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Allah kasih berita gembira kepada kaum mukminin yang mendapatkan fitnah, yang mendapatkan tuduhan dengan berita bohong ini. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian mengira ini buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan ini adalah merupakan sesuatu yang baik buat kalian. Difitnah, ya memang nampaknya buruk, sakit, pedih, kecewa, malu. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai itu semuanya. Kalau kita sabar, kita tetap istiqamah, ini akan baik buat kita. Khairul lakum. Ini Allah yang mengatakan. Oleh karena itu banyak sekali kita saksikan, ya, terkadang fitnah dilontarkan kepada kita, kepada Radio Rasil, ya, akan tetapi dengan fitnah itu malah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan. Ya. Ini juga, ya, tentunya akan berlaku, ya, kalau terhadap ulama-ulama kita, guru-guru kita yang difitnah, dituduh, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan kedustaan, atau di dalam bahasa Al-Qur'an ini disebut dengan al-ifk. Ja'u bil ifki. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Allah katakan, bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Bagi tiap-tiap kalian, bagi tiap-tiap mereka itu yang membawa berita bohong sebagai pencetusnya, ya, sebagai pembuat pertamanya, maupun yang menyebarkannya, maupun mereka-mereka pun yang setuju dengan itu. Mereka masing-masing ada bagian daripada dosa. Lihat nanti kita akan baca di ayat ini. Apakah hanya yang menyampaikan berita, yang hanya yang menjadi provokator pertamanya, ataupun yang ikut-ikut men-share berita bohong tersebut, atau yang gembira saja. Ya. Tidak ikut men-share, tapi mendengar berita itu, oh gembira, rasain. Ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan, apa yang ia kerjakan. Apakah itu ikut menjadi pencetus utamanya, membantu menyebarkannya, ya, ataupun turut bergembira terhadap berita tersebut. Tapi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Akan tetapi tentunya setiap porsi tadi dari orang-orang yang ikut andil, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, ya. Dosanya mungkin pasti sesuai dengan apa yang dia kerjakannya. Tapi walladzi tawalla kibrahu, orang-orang yang menjadi provokator utamanya, yang pertama kali, ya, yang mengambil porsi pertama sebagai pencetusnya, yang membesar-besarkan berita tersebut, itu akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzabun azim. Ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung mengatakan ini besar, ini azab, ini dosa besar, ini enggak kepalang tanggung, ya. Ini daripada fahisyah.
ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi si pencetus tadi. Tentunya dia akan mendapatkan porsi dosa terbesar di antara rangkaian penyebar berita bohong tersebut, berita fitnah tersebut. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita kalau kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita berlaku husnudzon terhadap saudara kita. Apalagi saudara kita tersebut adalah ulama, pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala yang ingatkan, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapakah tatkala kalian mendengar berita tersebut, tatkala kalian mendengar berita bohong, fitnah yang ditujukan kepada saudara kita yang mukmin, kenapakah kalian tidak berbaik sangka, berhusnudzon? Nggak mungkin. Ya. Hal itu terjadi. Nggak mungkin hal itu dilakukan oleh saudara kita yang mukmin. Apalagi yang kita kenal dengan kebaikannya, yang kita tahu dia orang baik, orang yang mukhlis. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di sini, mengapakah tatkala kalian mendengar berita itu ditujukan kepada seseorang? Tidak. Di sini dikatakan, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim. Di sini disebut bi anfusihim. Kenapakah tatkala kalian mendengar berita tersebut, orang-orang mukmin tidak bersangka baik, berhusnudzon terhadap diri mereka sendiri. Lihat, yang dituduhkan pada waktu itu Sayyidatina Aisyah. Tapi mereka dikatakan kaum mukminin, kenapa sih kalian tidak berhusnudzon terhadap diri mereka sendiri, bukan terhadap Sayyidatina Aisyah? Atau kalau sekarang bukan terhadap para ulama kita. Ya, misalnya contoh tuduhan fitnah yang ditujukan kepada Habib Rizik misalnya. Ini Allah katakan, kenapa sih kalian tidak berbaik sangka terhadap diri kalian sendiri? Inilah di sini diuji mana rasa saudara persaudaraan kita sebagai mukmin. Disinilah Allah ingin menggambarkan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah, mathal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin di dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka sama mereka. Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan bagaikan satu tubuh, satu jasad, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Kalau ada jasad yang menderita, pasti akan dirasakan oleh jasad yang lain. Oleh karena itu kalimatnya di sini begitu indah, menggambarkan bagaimana kalau ada tuduhan terhadap saudara kita yang muslim, saudara kita yang mukmin, apalagi orang yang kita kenal dia itu sebagai panutan kita. Cobalah kita bayangkan kalau fitnah tersebut ditujukan kepada diri kita sendiri. Karena memang saudara kita adalah bagian dari diri kita. Kita bayangkan betapa sakitnya kalau kita difitnah. Oleh karena itu, inilah yang seharusnya
dilakukan oleh kaum mukminin menghadapi fitnah tersebut. Jangan sampai fitnah ini menggoncangkan persatuan kaum muslimin. Jangan sampai fitnah ini kemudian menurunkan kepercayaan kita kepada para ulama. Jangan sampai fitnah ini mengoyak-ngoyak persatuan kita. Bahkan menghilangkan kepercayaan kita sesama saudara kita yang mukmin. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ya, mengapa sih mereka tatkala mendengar berita bohong ini, ya, mereka tidak berhusnudzon dan mengatakan ini adalah dusta, ini adalah kedustaan yang sangat nyata, ini adalah kebohongan yang sangat jelas. Ini sikap seorang mukmin. Walaupun sebelum dia melakukan penelitian, misalnya pengecekan, misalnya tabayun, misalnya, tidak. Sikap pertama tatkala ada tuduhan seperti ini harus kita husnudzon, karena ini adalah tuduhan, ini adalah fitnah kepada diri kita sendiri. Kita adalah kal jasadil wahid. Langsung kita katakan hadza ifkum mubin. Inilah akhlak, inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin. Kalau kita di hati kita ada kemunafikan, ya, mungkin kita akan tidak bersikap seperti ini. Inilah ujian. Tatkala ujian, Allah tahu siapa, Allah bisa pisahkan mana yang mukmin sejati, mana yang bukan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Dalam surah Al-Imran Allah tegaskan, apakah kalian kira kalian akan masuk surga begitu saja, padahal Allah belum tahu siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad dan siapa di antara mereka, di antara kalian yang sabar. Artinya belum tahu di sini bukan berarti Allah tidak mengetahui, artinya belum teruji bagi kalian. Ya. Apakah kalian akan masuk surga begitu saja di mana kalian belum diuji? Nah, ketika terjadi fitnah begini, ini adalah ujian bagaimana sikap kita. Sikap seorang mukmin adalah husnudzon terhadap saudaranya. Menangkal berita tersebut, langsung merespon mengatakan hadza ifkum mubin. Kemudian Allah ingatkan lagi, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapakah mereka itu tidak membawa 4 orang saksi? Setiap orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan keji, tuduhan berzina, tidak main-main tuduhan ini. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan tersebut. Apabila berkurang saksi hanya 3, yang 3 itu akan dihukum had 80 cambukan. Ini bukan main-main hal ini. Ini bukan suatu yang ringan, ini minal kabair. Ya. Ini termasuk dosa-dosa besar. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Jika mereka tidak dapat membawa saksi, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ini ayat Quran ditujukan kepada kaum mukminin, orang-orang yang mengaku beriman, siapapun mereka, aparatkah, rakyat biasakah, polisikah, jaksakah, kalau kalian beriman, hendaklah perhatikan hal ini. Kalau tidak bisa membawakan saksi, menuduh yang tidak benar, maka Allah katakan merekalah pendusta.
mulkadzibun, dan tentunya ancaman Allah sangat berat terhadap mereka. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Di sini kembali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim mengingatkan agar supaya kalau mungkin kita lupa, mungkin kita nggak sadar, mungkin kita terpengaruh, mungkin kita ikut-ikutan, hendaklah kita sadar, kita taubat. Walaulah fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat, lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim. Ya, sungguh kalian akan tertimpa, sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian azab yang pedih, azab yang sangat dahsyat, ya, disebabkan apa yang kalian bicarakan tersebut, apa yang kalian lontarkan tersebut daripada fitnah-fitnah. Maksudnya kalau bukan karena rahmat Allah, artinya kita masih diberi tenggang waktu untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan, untuk meminta maaf. Karena mumpung masih di dunia, mumpung kita masih diberi waktu, mungkin kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk itu. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya, tatkala kita melaksanakan dosa yang besar ini, kalau bukan karena rahmat Allah, Allah pasti akan langsung menurunkan azab. Mengenai berita ini yang begitu mudah disebarkan dari satu orang ke orang yang lain, di sini digambarkan begitu mudahnya dosa berantai ini menjalar di kalangan manusia, apalagi sekarang dengan adanya WA, dengan adanya Facebook, dengan adanya macam-macam media sosial. Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan dalam surah An-Nur ayat 15 ini. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum. Ini begitu indah ungkapan Al-Qur'an. Tatkala kalian menerima berita tersebut dengan lidah kalian, wa taquluna bi afwahikum, kemudian langsung kalian katakan, sampaikan lagi dengan mulut kalian. Jadi bagaimana ungkapan Allah ini menunjukkan bagaimana cepatnya berita disampaikan, diterima, kemudian langsung di copy paste, dikirim lagi. Ya. Allah gambarkan di sini talaqawnahu bi alsinatukum. Kalian menerimanya dengan lidah. Artinya berita tersebut tidak dicerna dulu, tidak masuk ke otak dulu, tidak masuk ke hati dulu, tidak mengalami pertimbangan dulu, tidak dicek, ya, dipertimbangkan dan matang-matang, direnungkan, tidak. Masuk ke mulut, keluar lagi. Ini menunjukkan ibarat, ini gambaran kalau barang sekarang datang masuk ke WA kita, ke Facebook kita, ke Twitter kita, langsung copy paste kemudian di-share. Kalau dulu mungkin dengan lidah lebih sulit. Seorang itu menuai dosa, menyebarkan fitnah. Kalau menyampaikan ke orang, paling berapa orang yang diterima. Kalau sekarang melalui media sosial ini, dalam waktu sedetik, 2 detik, 3 detik bisa dia sampaikan berita tersebut, dia sebar, ya, ke banyak orang. Ini idtalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya, artinya tidak ada pengetahuan maksudnya kamu belum mengecek dengan kebenarannya. Ya. Wa tahsabuhu hayyinan. Kamu anggap ini ringan saja. Nah, ini hal sepele.
Memang gampang, tinggal copy paste selesai. Tapi ini wa huwa indallahi azim. Ini di sisi Allah sangat besar dosanya. Ya, ini adalah adab bagaimana hendaknya kita jangan begitu gampang men-share berita-berita bohong ini. Walaulah idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Dinasihatkan lagi kita. Mengapa tatkala kalian mendengar berita itu, kenapa kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza? Aduh, enggak pantas kayaknya kita ngomongin kayak gini. Enggak pantas ini. Ya. Jangankan dituduhkan, ya. Diceritain aja hal berita yang seperti ini, berita yang keji, tujuan fitnah tersebut. Kita bicarakan aja sudah merupakan sesuatu yang gak pantas, apalagi dituduhkan kepada saudara kita. Atau dengan kata lain, ini dituduhkan kepada diri kita sendiri, karena saudara kita yang mukmin adalah bagaikan diri kita sendiri. Subhanaka hadza buhtanun azim. Inilah yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat yang ke-12 dikatakan bagaimana ketika kita mendengar berita tersebut hendaknya kita respon dengan husnudzon, dengan sangkaan yang baik. Kemudian setelah itu kita katakan langsung kita respon hadza ifkum mubin. Ini adalah suatu kedustaan yang nyata. Kemudian di ayat ke-16 ini Allah mengajarkan kepada kita, tatkala kita menerima berita tersebut, ya, hendaklah kita katakan, tidak pantas kayaknya kita ngomongin seperti ini. Tidak layak kita berbicara tentang ini. Apalagi kita menuduh saudara kita yang mukmin. Subhanaka maha suci engkau, hadza buhtanun azim. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah ini adalah termasuk fahisyah. Ya, fahisyah arti suatu perbuatan keji, ya, yang dampaknya sangat besar. Ya. Ini yang diperintahkan Allah agar supaya kita menjauhkan wajtanibul fawahisya ma dhahara minha wa ma batan. Hendaklah kalian menjauhkan perbuatan yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu ya nanti kita bab khusus tentang fiqhut taharruz kita akan bahas. Fawahish yang zahir itu kalau biasanya yang dilakukan oleh mulut kita maupun oleh kemaluan. Yang mulut itu fahisyahnya adalah termasuk dosa berdusta, fitnah, ya. Adu domba dan seterusnya. Itu fawahish yang dilakukan oleh mulut. Kalau oleh kemaluan adalah zina dan liwat atau homoseksual atau lesbian. Kalau fahisyah batinah yaitu kekejian yang ada di dalam hati seperti kibir, ya, sombong, hasud, ya, dengki dan seterusnya. Ya'idukum an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memberikan nasihat kepada kalian an ta'udu limithlihi abada, agar supaya kalian jangan kembali mengulangi perbuatan ini selama-lamanya. Kalau mungkin kita terpleset, tergelincir, ya, kesalahan, yang nggak sadar, terpengaruh emosi misalnya, Allah ingatkan di sini, ya bertobatlah, ya. Jangan kembali lagi, mohonlah maaf, minta maaf. Ya'idukum an ta'udu limithlihi abada. Ini salah satu syarat taubatnya, jangan mengulangi lagi. Ini Allah katakan, Allah tutup in kuntum mu'minin. Jika kalian seorang yang benar-benar mukmin. Siapakah kita? Apakah kita seorang pejabat? Apakah kita seorang polisi, jaksa, ya, atau presiden sekalipun? Kalau kita
berlaku mukmin, kita mengaku seorang mukmin, jangan mengulangi lagi hal ini. Ini test case buat kita. Ini adalah ujian buat kita. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar mukmin. Orang mengatakan mukmin kalau dengan lidah bisa saja. Tapi kata Rasulullah, al-iman, iman itu adanya di hati. Ya, dan dibuktikan dengan anggota badan kita. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kata Nabi, iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lanjutnya ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang suka, yang menginginkan, ya, yang gembira, antasyi'al fahishatu, menyebarnya kekejian. Kekejian tadi sudah saya terangkan, fahisyah. Yaitu yang zahir, ada yang batin. Yang zahir diantaranya di sini dalam kaitan ini adalah bagaimana fitnah dan berita bohong tersebut. Orang-orang yang suka tersebarnya berita bohong di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirat. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Lihat, bukan di akhirat saja, akan ada akibatnya nanti. Lihat, katanya di sini bukan orang-orang yang menyebarkan kekejian, tapi di sini yuhibbuna, orang yang suka, menginginkan. Artinya juga di sini termasuk orang-orang yang senang. Oh, kalau ada misalnya ulama dilecehkan, dia senang. Oh, syukurin loh, misalnya gitu. Misalnya ada berita tentang hal yang tidak baik, berita yang menyakitkan, ya, kepada ulama kita, dia gembira. Ini juga akan mendapatkan porsinya tadi. Likulli imri'im maktasaba minal its. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Lihat, bukan di akhirat saja, di dunia akan dia mendapatkan juga. Ya. Ya, jangan kira ya hanya di akhirat saja. Di akhirat pasti, ya, kalau orang itu tidak bertaubat. Tapi di sini Allah nyatakan di dunia pun dia akan mendapatkan. Ada dalam satu hadis, diriwayatkan dalam satu riwayat, barang siapa orang yang membusukkan, memfitnah orang lain, Allah akan busukkan juga, ya, dia dan pada keluarganya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadarlah, ya, mereka-mereka yang menyebarkan fitnah tersebut. Azab Allah akan datang, bukan hanya di akhirat. Apalagi orang yang sekarang ini, banyak orang yang tidak percaya dengan adanya hisab di akhirat. Nggak percaya dengan adanya yaumil qiyamah. Nggak percaya adanya surga dan neraka. Tidak percaya adanya mizan dan seterusnya. Keimanan terhadap akhirat itu adalah keimanan yang sangat pokok setelah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Senantiasa ini di dalam rukun iman, ya, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak menyebutkan rukun iman secara keseluruhannya. Tapi dua yang selalu disebutkan, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Kalau orang udah tidak beriman dengan hari akhirat, itu orang yang kafir. Ya, hendaknya sadar, hendaknya bertobat buru-buru,
mumpung masih ada umur, mumpung masih ada diberi kesempatan. Ini adalah rahmat Allah. Kalau andai kata umur kita setelah mengucapkan itu dicabut, ketahuilah tempat kita sudah pasti. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah keimanan, ya, iman kepada Allah dan yaumil akhir. Di sini Allah nyatakan mungkin, ya, orang yang membuat fitnah itu nggak percaya akan adanya yaumil akhir. Tapi Allah nyatakan di sini mereka akan dapat azab di dunia ini sebelum di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ini kemudian Allah ingatkan kembali, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya terhadap kalian, udah kalian mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dibikin malu di hadapan masyarakat. Akan tetapi Allah masih berikan kesempatan agar supaya kalian sadar, kalian bertobat. Wa annallaha raufur rahim. Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hendaklah jadi renungan, karena pada saat terjadi fitnah, pada saat terjadi cobaan, pada saat terjadinya tekanan, ujian, itu sebenarnya di sana terdapat ujian terhadap keimanan kita. Apakah kita benar-benar berada di barisan, di gerbong orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Ataukah, na'udzubillah, kita berada di gerbong yang lain, yang tentu tidak bersama kaum mukminin, tidak bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga dan sahabatnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.